kasih-Nya tak terang pancar, hayat kami terima. Kasih ungkapkan diri-Mu, terang pancar karya-Mu. Kasih dalam terang luar, terang kasih memancar. Kau kasih, Kau terang, pun hayat dalam Putra. Kasih-Nya tak terang pancar, hayat kami terima. Wujud kasih itu kurnia, terang itu realitas. Demi kasih Kau ku nikmat, demi terang Kau ku kenal. Kau kasih, Kau terang, pun hayat dalam Putra. Kasih-Nya tak terang pancar, hayat kami terima. Karena kasih Putra wafat, hingga hayatku dapat. Karena terangku mengenal, ku dibasuh darah-Nya. Kau kasih, Kau terang, pun hayat dalam Putra. Kasih-Nya tak terang pancar, hayat kami terima. Demi kasih dapat hayat, dengan Kau bermunajat. Terang beri pembasuhan, hidup dalam munajat. Kau kasih, Kau terang, pun hayat dalam Putra. Kasih-Nya tak terang pancar, hayat kami terima. Terang sorot darah basuh, bawa urapan minyak. Hayat kasih dan kadar-Mu terus bertambah di dalam. Kau kasih, Kau terang, pun hayat dalam Putra. Kasih-Nya tak terang pancar, hayat kami terima. Demi kasih jadi anak, sebut Kau Aba Bapa. Terang mengenyahkan dalam jumpa Tuhan serupa. Mulia, bahagia, nyatalah kasih dan terang. Puji syukur tak bersudah, di Kau kasih pun terang. Berita ke-45, proses hayat melalui mati dan bangkit untuk perlipat gandaan, bagian keempat. D. Ditemukan oleh orang-orang yang mencarinya. Kebangkitan Tuhan telah digenapi, namun untuk menemukannya, murid-muridnya tetap perlu mencarinya. Kebangkitannya ditemukan oleh pencari-pencari yang mengasihinya. Yohanes pasal 20 menunjukkan jenis orang yang bisa menyadari kebangkitan Tuhan dan jenis orang yang kepadanya visi kebangkitan Tuhan disingkapkan. Bagaimanakah kita bisa mempunyai wahyu atas kebangkitan Tuhan? Perihal kebangkitan Tuhan yang telah terjadi di alam semesta ini memang merupakan suatu fakta yang sangat mengherankan dan misterius. Akan tetapi, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Bagaimana kita bisa mempunyai visi ini? Hanya melalui mengasihi Tuhan dan mencarinya, fakta kebangkitan Tuhan telah digenapi. Tetapi kebangkitan ini harus ditemukan dan dilihat. Sebelum Maria Magdalena datang ke kubur, fakta kebangkitan dalam hayat telah terjadi. Tetapi Maria harus menemukannya melalui kasih dan pencariannya terhadap Tuhan. Ketentuan ini merupakan suatu prinsip. Hari ini, kebangkitan Kristus merupakan suatu fakta yang telah rampung. Namun, masih banyak orang belum melihatnya. Mereka belum mencapai tahap di mana mereka bisa menemukannya. Sudahkah Anda menemukan fakta kebangkitan Kristus? Sudahkah Anda menerima wahyu atau visi bahwa Tuhan telah bangkit? Saya tahu Anda telah mempunyai pengetahuan, doktrin, dan kisah kebangkitannya. Tetapi, sudahkah Anda menemukan fakta hal ini dalam roh? Jika kita ingin memiliki penemuan yang demikian, terlebih dulu kita harus mengasihi Tuhan dan mencarinya. Mengapa?
Ketika Anda datang ke dalam sidang, Anda tidak mempunyai pelayanan apapun dan tidak mempunyai kesaksian, hanya karena Anda tidak menemukan kekurangan wahyu. Lihatlah Maria. Apa yang ia perbuat setelah ia menemukan? Ia berlari kepada murid-murid yang lain dan memberitahu mereka sesuatu yang baru. Saya percaya jika Anda bertemu dengan Tuhan pada pagi hari dan memiliki sesuatu penemuan yang baru terhadapnya, Anda pasti akan penuh dengan sesuatu yang akan Anda utarakan kepada orang banyak di dalam sidang. Penemuan rohani, wahyu rohani, visi rohani sangat tergantung pada berapa banyaknya penuntutan Anda terhadap Tuhan. Jika Anda tidak mencarinya, sulit bagi Anda untuk berbagian atas diri Tuhan. Maria Magdalena tidak mempunyai pengetahuan. Ia mutlak di dalam hayat dan sama sekali tidak di dalam pohon pengetahuan. Ia tidak tahu apapun. Jika ditinjau secara manusiawi, datang ke kubur merupakan suatu hal yang bodoh, apalagi datang pada pagi-pagi hari. Akan tetapi, justru dialah orang pertama yang menemukan fakta kebangkitan Tuhan. Saudari-saudari, boleh jadi Anda sangat mengasihi Tuhan dan orang pertama yang melihat fakta tentang kebangkitannya. Tetapi seperti Maria, Anda masih memerlukan saudara-saudara lain untuk menolong Anda. Maria segera lari mendapatkan dua saudara terkemuka, Petrus dan Yohanes, serta memberitahu mereka tentang hal ini. Catatan ini sangat menarik. Ketika Maria pergi kepada murid-murid, hanya dua orang yang bereaksi dan berlari ke kubur. Mengapa yang lain tidak pergi? Di satu pihak, mungkin karena mereka tidak mencari. Di pihak lain, karena mereka malas. Boleh jadi mereka lebih senang tidur. Hanya Petrus dan Yohanes yang berlari ke kubur untuk melihat apa yang telah ditemukan Maria. Yohanes mungkin lebih muda daripada Petrus, berlari lebih cepat daripada Petrus, dan tiba lebih dulu di kubur. Tetapi karena beberapa alasan, ia tidak masuk ke dalam. Petrus yang mempunyai pengalaman lebih banyak masuk ke dalam kubur. Ketika kedua saudara itu melihat kain kafan dan kain peluh tergulung rapi di dalam kubur, mereka sadar bahwa Tuhan telah bangkit dari kematian. Mereka mengerti lebih jelas daripada saudari mereka yang bodoh, yang memberitahu mereka bahwa Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Yohanes pasal 20 ayat 2. Boleh jadi Petrus berkata, "Aku bersimpati kepada saudariku yang bodoh dan tidak akan mencelanya. Aku sekarang tahu bahwa Tuhan bukannya diambil orang. Perhatikan kain kafannya, pasti ia telah berjalan keluar dari kubur." Kejadian ini menunjukkan kepada kita suatu gambaran bagaimana mencari Tuhan. Orang pertama yang melihat kubur adalah Maria, dan orang pertama yang masuk ke dalam kubur adalah Petrus. Di sini, para saudara ini benar-benar saudara, karena pikiran mereka lebih jelas. Begitu menemukan sesuatu, mereka lebih mudah percaya akan fakta daripada saudari-saudari. Setelah dua orang saudara itu melihat kubur yang kosong, kain kafan, dan kain peluh, mereka sadar bahwa Tuhan telah bangkit. Meskipun mereka melihat akan fakta ini, menyadarinya, mempercayainya secara objektif, mereka tidak mengalaminya secara subjektif. Setelah puas dengan fakta objektif, mereka meninggalkan kubur. Akan tetapi, Maria, saudari itu, tetap tinggal karena ia masih ingin menunggu, melihat, dan mengharapkan. Terhadap tuntutan tambahannya ini, ia memperoleh pengalaman atas kebangkitan Tuhan. Karena Tuhan menyatakan diri kepadanya, ia bukan hanya menerima fakta, tetapi juga pengalaman.
Ia merupakan orang pertama yang mengalami kebangkitan Tuhan. Di sini kita melihat suatu gambaran yang menyingkapkan dua aspek yang berhubungan dengan Tuhan, fakta dan pengalaman. Boleh jadi Anda percaya akan fakta, tetapi Anda tidak mempunyai pengalaman. Petrus dan Yohanes menyadari dan mempercayai akan fakta, tetapi kekurangan akan pengalaman atas kebangkitan Tuhan. Maria memiliki kedua-duanya, fakta dan pengalaman. Sebagai contoh, mungkin Anda mengetahui fakta atas penyaliban Tuhan, tetapi tidak mengalami salib. Dalam prinsip yang sama, Anda mungkin memiliki fakta kebangkitan Tuhan, namun tidak memiliki pengalaman akan Tuhan yang bangkit. Kita memerlukan baik fakta maupun pengalaman. Pertama-tama, Maria melihat wahyu atas fakta, tetapi ia tidak puas dengan hanya memiliki fakta. Ia maju lebih jauh dan mengalami kebangkitan Tuhan. Umumnya, para saudara sangat objektif dan para saudari sangat subjektif. Menurut prinsip Alkitab, saudara mewakili kebenaran objektif, sedangkan saudari mewakili pengalaman subjektif. Misalnya, Abraham mewakili doktrin, iman, atau kebenaran iman, sedangkan Sarah mewakili pengalaman ketaatan. Iman berhubungan dengan kebenaran dan bersifat objektif. Ketaatan berhubungan dengan pengalaman dan bersifat subjektif. Demikian juga, Petrus dan Yohanes percaya akan fakta kebangkitan Tuhan secara objektif, tetapi Maria mengalaminya secara subjektif. Hari ini, banyak orang Kristen yang tidak pernah melihat fakta kebangkitan Tuhan. Ada sejumlah orang yang benar-benar mempunyai wahyu atas kebangkitan Tuhan, tetapi mereka hanya mempunyai wahyu saja tanpa pengalaman. Dalam hidup gereja, para saudara selalu lebih jelas daripada saudari. Terhadap kebenaran dan fakta, mereka lebih jelas, tetapi mereka tidak begitu memperhatikan pengalaman. Boleh jadi, Petrus berkata kepada Yohanes, "Tidak dapat diragukan lagi, Tuhan telah bangkit dari kematian. Jangan sia-siakan waktu dengan tetap tinggal di sini. Mari kita pulang." Meskipun kedua saudara yang memimpin ini telah pulang, Maria, saudari yang bodoh ini, tetap tinggal dan menangis. Mungkin Maria berkata, "Siapa yang telah mengambil Tuhan? Aku ingin tahu di mana ia berada." Tetapi kedua saudara itu tidak dapat menolongnya. Seringkali dalam hidup gereja, para saudara tidak dapat menolong para saudari karena menganggap saudara-saudari itu bodoh. Saudara-saudara meninggalkan saudari-saudari di tempat mereka berada dan balik pulang ke rumah beristirahat. Para saudara mengerti dengan jelas Roma pasal 6, telah melihat dan percaya akan fakta itu. Mengapa para saudari harus berdoa dengan air mata dan membuang-buang waktu? Ini adalah situasi yang real dalam setiap gereja lokal. Semua saudara yang memimpin adalah orang-orang yang mudah mengerti, dan semua saudari adalah orang-orang yang menangis. Akan tetapi, akhirnya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang menangis itu yang mempunyai pengalaman. Mereka, para saudari, tak peduli akan kebenaran, fakta-fakta, atau bahkan iman. Mereka hanya mau penjamahan real akan Tuhan yang hidup dengan sederhana menyatakan, "Aku tak peduli tentang kain kafan, aku hanya mau Dia. Aku ingin bersama-sama dengan Dia dan menjamah Dia. Katakanlah kepadaku, di mana kamu menaruhnya?" Para saudari sering berdoa seperti ini dalam sidang-sidang doa. Selama 40 tahun yang lalu, seringkali saya merasa terganggu dengan kebodohan-kebodohan ini. Doa-doa yang penuh tangisan. Tetapi kita, para saudara, harus belajar untuk tidak menyalahkan atau memarahi para saudari. Kita harus menghargai fakta bahwa kita memiliki demikian banyak saudari yang bodoh, saudari yang menangis, dan saudari yang mencari. Karena mereka adalah orang-orang pertama
yang mempunyai pengalaman yang real atas kebangkitan Tuhan. Mungkin Tuhan Yesus sendiri tak bermaksud untuk berjumpa dengan murid-Nya yang lain. Sebagai buah bunga kebangkitan, Ia di dalam corak barunya dan kesegarannya harus dipersembahkan kepada Bapa. Untuk perjumpaan kali pertama, Ia tidak akan bisa dijumpai oleh siapapun selain Bapa. Tetapi karena kesungguhan hati dan pencarian saudari ini, Tuhan Yesus tak dapat tidak menemukannya. Karena itu, Ia menampakkan diri kepadanya ketika saudari itu hendak menjamahnya. Tuhan berkata, "Jangan, kamu hanya boleh memandangku. Jangan menjamah aku. Kesegaranku dalam kebangkitan haruslah untuk Bapa. Setelah aku mempersembahkan kesegaran kebangkitanku kepada Bapakku, aku akan datang kembali kepadamu. Itulah saatnya bagimu menikmati kebangkitanku." Kita, para saudara, harus belajar pelajaran ini dari para saudari. Dalam banyak hal, kita para saudara hanya memegang fakta-fakta berdasarkan iman, tetapi kita tidak mempunyai pengalaman seperti para saudari. Jika kita ingin melihat lebih banyak tentang Tuhan, kita harus mempunyai persekutuan yang lebih banyak dengan Dia. Maria melihat Tuhan merupakan munajat, penyegaran pagi yang terbaik. Dalam munajat pagi itu, ia berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan menjumpainya. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berkata-kata kepadanya. Ia bersekutu dengan Tuhan dan Tuhan memberikan firman dan wahyunya kepadanya. Seperti yang akan kita lihat, Tuhan memberi wahyu kepadanya bahwa sejak saat itu murid-muridnya adalah saudara-saudaranya. Tuhan juga memberitahu Maria bahwa ia akan pergi kepada Bapa, dan Bapa bukan hanya Bapanya dan Allahnya, tetapi juga Bapa mereka dan Allah mereka. Inilah wahyu yang dibawa Maria kepada saudara-saudara. Pada pagi itu, Maria melihat kubur, 2 malaikat dan Tuhan. Pada mulanya ia tidak mengenali Tuhan, tetapi akhirnya setelah Tuhan menyebut namanya, ia mengenalinya. Kapan Tuhan datang ke hadapan Maria? Karena kubur telah kosong, Tuhan tak ada di sana. Karena ia belum naik ke surga, ia pun tak ada di surga. Kalau begitu, setelah ia meninggalkan kubur dan sebelum ia pergi ke surga, di manakah Tuhan? Saya yakin Tuhan ada di dekat kubur. Petrus, Yohanes, dan Maria semula tidak melihat Dia. Akhirnya Tuhan menyatakan dirinya kepada Maria. Tetapi bahkan setelah Tuhan melakukannya, ia sudah ada di sana. Tuhan ada di sana sepanjang hari, tetapi Maria tidak mengetahuinya. Ia mengira Tuhan telah diambil oleh seseorang. Bahkan ketika Petrus dan Yohanes ada di sana, saya yakin Tuhan juga ada di sana. Mereka sama sekali tidak mengenalinya, dan Tuhan pun tidak menyatakan diri kepada mereka. Sadarkah Anda bahwa pada saat ini Tuhan ada di sini? Namun kita tidak menyadari hal ini, dan Dia pun tidak menyatakan diri kepada kita. Dalam pasal ini yang sangat mencolok adalah adanya 3 golongan murid. Golongan yang pertama diwakili oleh Maria. Golongan yang kedua diwakili oleh Petrus dan Yohanes. Golongan yang ketiga diwakili oleh murid-murid yang malas. Murid-murid yang malas tidak mempunyai wahyu, juga tidak menemukan kebangkitan Tuhan. Petrus dan Yohanes mempunyai penemuan dan wahyu, tetapi tidak mempunyai pengalaman. Maria mempunyai penemuan, wahyu, dan pengalaman. Apa yang diperlihatkan dalam catatan ini? Seperti itulah keadaan orang-orang Kristen hari ini. Catatan ini mengungkapkan fakta yang telah terjadi, yaitu kebangkitan Kristus. Tetapi penemuan atas kebangkitannya masih memerlukan pencarian kita, dan pengalaman atas kebangkitannya memerlukan pencarian yang lebih lanjut. Kita harus terlebih dulu mencari Tuhan sebelum kita dapat menemukan kebangkitannya. Kita harus mencari Tuhan lebih banyak lagi sebelum kita dapat
mengalami kebangkitannya. Disaksikan oleh malaikat yang diutus Allah. Kebangkitan Kristus bukan hanya ditemukan oleh orang-orang yang mencari, tetapi juga dipersaksikan oleh malaikat-malaikat yang diutus Allah. Yohanes pasal 20 ayat 11-13. Ketika Maria menjenguk ke dalam kubur, ia nampak 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring sebelumnya. Yohanes pasal 20 ayat 12. Kedua malaikat ini seperti kerubim di atas tutup pendamaian yang melihat dan memperhatikan bagaimana Tuhan Sang Bangkit yang mulia menyelesaikan pekerjaan yang ajaib yang melepaskan orang dari ancaman maut. Kedua malaikat yang mengamati itu menjadi saksi yang paling kuat bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Kain kafan dan kain peluh merupakan kesaksian dari pihak manusia. Malaikat-malaikat adalah kesaksian dari pihak Allah. Semuanya ini telah dilihat hanya oleh seorang saudari yang mencari Tuhan. Melahirkan banyak saudara. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 17, Tuhan berkata kepada Maria, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum naik kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Dalam ayat ini, Tuhan menyatakan tentang keterangkatannya kepada Bapa. Pada hari kebangkitannya, Tuhan terangkat kepada Bapa. Ini adalah kenaikan yang tersembunyi, adalah penggenapan akhir nubuat tentang kepergian Tuhan dalam Yohanes pasal 16 ayat 7. 40 hari lebih dini daripada kenaikannya yang terbuka di hadapan murid-muridnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11. Pada pagi hari kebangkitannya, dia naik ke surga untuk memuaskan Bapa, dan malam harinya ia kembali kepada murid-murid. Yohanes pasal 20 ayat 19. Kesegaran kebangkitannya harus terlebih dulu untuk kenikmatan Bapa. Seperti dalam perlambangan, buah sulung harus terlebih dulu dipersembahkan kepada Allah. Dalam pengalamannya, Maria hampir-hampir mengalami apa yang dialami Allah Bapa segera sudah itu. Tuhan Yesus bahkan menampakkan dirinya kepada Maria lebih dulu daripada kepada Bapa ketika ia terangkat ke surga. Maria nampak Tuhan yang dibangkitkan lebih awal daripada Allah Bapa. Pada waktu itu, Maria mencoba menjamah Tuhan, tetapi Tuhan melarangnya. Cukuplah baginya untuk melihatnya. Seperti yang telah kita lihat, Tuhan melarang Maria menjamah dirinya karena ia belum pergi kepada Bapa. Ia harus memperlihatkan dirinya kepada Bapa dan berhubungan dengan Bapa terlebih dulu. Ketika ia datang kepada murid-murid pada malam harinya, ia menyuruh mereka menjamahnya. Lukas pasal 24 ayat 39. Melalui peristiwa-peristiwa ini, kita dapat mengetahui bahwa Maria adalah orang pertama yang melihat Tuhan yang telah bangkit. Tuhan Yesus juga berkata kepada Maria, "Pergilah kepada saudara-saudaraku." Di sini kita sampai kepada salah satu butir yang paling besar dalam Injil Yohanes. Butir yang tidak banyak diketahui dengan jelas oleh orang-orang Kristen. Sebelum kebangkitannya, Tuhan tidak pernah memanggil murid-muridnya dengan kata saudara-saudara. Istilah yang paling akrab yang ia pakai sebelum waktu itu adalah sahabat-sahabat. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 14-15, ia berkata, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat-sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Tetapi sekarang, setelah kebangkitannya, sahabat-sahabatnya
menjadi saudara-saudaranya. Melalui kebangkitannya, murid-muridnya telah dilahirkan kembali. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Dengan hayat ilahi yang dibebaskan melalui kematiannya yang menyalurkan hayat, seperti yang dinyatakan dalam Yohanes pasal 12 ayat 24. Semua muridnya dilahirkan kembali dalam kebangkitannya. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa kita dilahirkan kembali melalui kebangkitan Kristus. Melalui kebangkitannya, Tuhan menyalurkan dirinya sebagai roh ke dalam semua muridnya. Melalui menerima hayatnya, mereka semua dilahirkan kembali, diperbarui, dan menjadi saudara-saudaranya. Ingatlah, ketika di atas salib, Tuhan memberitahu ibunya supaya menerima Yohanes sebagai putranya, dan ia pun memberitahu Yohanes agar menerima ibunya sebagai ibunya. Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai 27. Pada hari kebangkitannya, perkataan Tuhan di atas salib tergenapi. Pada saat itu, Yohanes menjadi saudara Tuhan. Karena itu, ibu Tuhan menjadi ibunya. Melalui kebangkitan Kristus, murid-murid menjadi saudara-saudara Tuhan karena mereka sekarang mempunyai hayat yang sama dengan Tuhan. Tuhan melahirkan kembali mereka melalui kebangkitannya. Karena itu, mereka tidak lagi hanya sebagai murid-murid dan sahabat-sahabat, tetapi juga sebagai saudara-saudaranya. Tuhan adalah sebutir biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati, kemudian bertumbuh di dalam kebangkitan, menghasilkan banyak biji gandum untuk menghasilkan satu roti, yaitu tubuhnya. 1 Korintus pasal 10 ayat 17. Sebelum kematiannya, ia hanya satu biji tunggal. Tetapi setelah kebangkitannya, biji gandum yang satu ini, yang tunggal, telah menjadi banyak biji gandum. Inilah perlipat gandaan hayat melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Dalam kebangkitannya, Putra Tunggal Allah menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Roma pasal 8 ayat 9. Banyak saudara ini adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali melalui kebangkitannya dengan hayat ilahi yang dibebaskan melalui kematiannya yang menyalurkan hayat. Melalui kebangkitannya, hayat ilahi Bapa disalurkan ke dalam kita. Jadi, kita semua telah menjadi putra Allah. Dengan jalan ini, Putra Tunggal Allah menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Karena itu, Tuhan tidak berkata kepada Maria, "Pergilah kepada sahabat-sahabatku," melainkan Dia berkata, "Pergilah kepada saudara-saudaraku." Sebelum kebangkitannya, Kristus sebagai Putra Tunggal Allah adalah ekspresi Bapa secara individu. Kini, melalui kematian dan kebangkitannya, ekspresi Bapa yang individu ini telah menjadi ekspresi Allah Bapa yang korporat di dalam Putra. Banyak saudara Kristus ini adalah banyak putra Bapa, juga adalah gereja. Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai 12 menjadi ekspresi korporat Allah Bapa di dalam Putra. Inilah kehendak terakhir Allah. Karena itu, banyak saudara adalah perkembangbiakan hayat Bapa, juga adalah perlipat gandaan Putra di dalam hayat ilahi. Jadi, di dalam kebangkitan Tuhan, kehendak kekal Allah terampungkan. Marilah kita perhatikan Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai 12 dengan lebih rinci. Ayat 10 menyatakan, "Sebab memang sepantasnya Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak putra kepada kemuliaan, juga menyempurnakan perintis yang memimpin mereka kepada keselamatan melalui penderitaan. Dia yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan adalah Bapa, sedangkan perintis keselamatan adalah Putra. Bapa sedang membawa banyak putra ke dalam kemuliaan." Ayat 11 mengatakan, "Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan semuanya dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara." Dalam ayat ini,
Ia yang menguduskan adalah putra yang kudus, dan mereka yang dikuduskan adalah putra-putra yang dikuduskan. 1. Di sini ditujukan kepada Bapa. Jadi, putra yang adalah pengudus dan kita yang dikuduskan semuanya berasal dari satu Bapa. Karena itu, ia tidak malu menyebut kita saudara. Kapankah kali pertama ia menyebut kita saudara-saudara? Dalam Yohanes pasal 20 ayat 17, ketika ia memberitahu Maria, "Pergilah kepada saudara-saudaraku." Mengapa ia tidak malu menyebut kita saudara-saudara? Karena kita semua telah menerima hayat Bapanya. Setelah kebangkitannya, semua murid-muridnya menerima hayat Bapa. Sekarang, karena baik ia maupun kita berasal dari sumber yang sama dan mempunyai hayat yang sama dengan sifat yang sama, ia tidak malu menyebut kita saudara. Ayat 12 menuliskan, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat." Di sini kita melihat putra memberitakan nama Bapa kepada saudara-saudaranya, yaitu membuat Bapa dikenal sebagai sumber hayat dan sebagai Allah yang melahirkan. Ayat ini juga memberitahu kita bahwa putra memuji-muji Bapa di tengah-tengah jemaat gereja. Saya telah mengeluarkan banyak waktu untuk mendapatkan ayat lainnya yang memberitahukan bahwa Tuhan Yesus memuji-muji Bapa. Akhirnya, setelah tak dapat menemukan satu pun, saya sadar bahwa kapan saja saudara-saudaranya memuji-muji Bapa, ia pun memuji dalam pujian mereka. Sementara kita memuji, ia memuji dalam pujian kita. G. Membuat Bapa dan Allahnya menjadi Bapa dan Allah mereka. Dalam pasal 20 ayat 17, Tuhan juga berkata kepada Maria, "Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Melalui kematian dan kebangkitan yang menyalurkan hayat, Tuhan telah menjadikan murid-muridnya satu dengan dirinya. Karena itu, kepadanya juga adalah Bapa dari murid-muridnya, Allahnya juga adalah Allah murid-muridnya. Di dalam kebangkitannya, murid-murid sama seperti dia memiliki hayat Bapa dan sifat ilahi Bapa. Dia menjadikan mereka saudara-saudaranya dengan menyalurkan hayat dan sifat Bapa ke dalam mereka, dengan membuat Bapanya menjadi Bapa mereka dan Allahnya menjadi Allah mereka. Dia membawa mereka ke dalam kedudukannya di hadapan Allah dan Bapa, yaitu kedudukan putra yang memungkinkan mereka mengambil bagian di dalam Bapanya dan Allahnya di dalam kebangkitan. Jadi, baik atas hayat dan sifat secara batiniah maupun atas kedudukan secara lahiriah, mereka sama dengan Tuhan yang kepadanya mereka bersatu. Di dalam kita mempunyai realitas, di luar kita mempunyai kedudukan. Bapa bukan hanya Bapa Tuhan sendiri, ia juga adalah Bapa murid-murid. Selanjutnya, semua murid-murid adalah putra-putra Allah. Kita sama seperti putra sulung dan ia sama seperti kita. Inilah gereja dalam kebangkitannya, terpujilah dia. Mengapa Tuhan memberitahu Maria bahwa ia pergi kepada Bapa dan Allah? Di satu pihak, Tuhan adalah putra Allah. Karena itu, ia ingin melihat Bapa dalam persona putra. Di pihak lain, ia tetap anak manusia. Karena itu, ia ingin melihat Allah dalam persona manusia. Kita juga di satu pihak adalah manusia, dan di pihak lain adalah putra-putra Allah. Karena kita adalah manusia, maka Allah adalah Allah bagi kita. Dan karena kita adalah putra-putra Allah, maka Allah juga adalah Bapa bagi kita. Pada saat ini, karena kita adalah manusia pun putra-putra Allah, maka kita mempunyai baik Allah maupun Bapa. Semua murid sebagai manusia telah menjadi saudara-saudara Tuhan pun putra-putra Allah. Karena mereka telah menerima hayat yang sama
seperti Tuhan. Inilah wahyu yang dibawa Maria kepada saudara-saudara Tuhan. Amin. Semakin usia semakin tua, terutama dia umur 40 tahun ke atas, kebutuhan latihan beban menjadi prioritas. Kalau bagi anak muda justru malah nggak jadi prioritas. Cuma masalahnya latihan beban itu ada nuansa otot, itu ada nuansa narsistik. Makanya anak muda yang malah senang jaga ototnya. Padahal harusnya yang jaga ototnya adalah orang tua. Orang tua ya, latihannya seperti apa yang disarankan? Latihannya bisa dengan menggunakan tubuh sendiri, bisa duduk, bangun, berdiri, ya bisa lunges, bisa squats, bisa plank hanya cuma statik kontraksi, bisa push up kalau Prof tahu, bisa di tembok boleh push up-nya, bisa dengan beban menggunakan dumbbell gitu ya. Bisa jalan? Kalau jalan kardio. Jalan kardio ya. Ya betul. Nah jadi latihan beban itu adalah salah satu yang menjadi, kalau menurut saya adalah yang menjadi salah satu prioritas semakin orang tua.